Ya, oke. Kali ini kita akan lanjutkan membahas materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA SMK, khususnya materi program linear bagian yang kedua, yaitu membahas model matematika dari masalah program linear. Jadi sebelumnya sudah dibahas bagian yang pertama, yaitu daerah perdidaksamaan linear dua variabel. Ya, oke, langsung kita bahas ya materi yang kedua. Ya, adapun langkah-langkah untuk menentukan model matematika dari masalah program linear. Jadi nanti kita akan diberikan sebuah uraian atau soal cerita ya. Jadi langkah pertama kita harus memisalkan objek yang dijadikan sebagai variabel X dan Y. Nah, nanti dalam soal cerita itu bisa ditentukan, bisa tidak ya. Nanti ini kecuali ditentukan ya. Jadi yang jadi variabel X dan Y biasanya yang mempunyai batas persediaan. Ya, mungkin persediaan barang ya, stok barang. Atau mungkin yang mempunyai harga. Di sini bisa jadi harga beli, bisa jadi harga jual ya, atau mungkin keuntungannya. Atau mungkin ada biaya produksinya. Jadi itu yang sebagai variabel X dan Y. Kecuali di soal tersebut sudah ditentukan yang mana jadi X, yang mana jadi Y. Nah, kemudian langkah kedua, kita membuat fungsi kendala. Nah, nanti di sini ada gini ya, ada dua ya, fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, jadi fungsi kendala tersebut syaratnya seperti ini, dia tidak akan melebihi dari persediaan. Ya, sehingga nanti karena tidak melebihi, nanti kita pakai tandanya kurang dari sama dengan. Atau nanti kita sesuaikan dengan soalnya ya. Kemudian kita tambahkan syarat non-negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena X dan Y ini kan banyak benda ya. Banyak benda itu nggak mungkin negatif. Ya, sehingga dia lebih dari sama dengan 0, dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian disesuaikan dengan persoalan ya. Nanti kalau diminta fungsi tujuan, kita harus menentukan fungsi tujuan. Nanti bentuknya persamaan dalam bentuk dua variabel ya, yaitu fx, y sama dengan ax tambah by. Ya. Nah, ini jika diperlukan ya, jika di soal tersebut ditanyakan. Nah, tapi sebelum lanjut, nah di sini ada beberapa kalimat matematika yang kita sesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya. Misalkan di kalimat tersebut ada kata lebih dari 5. Nah, lebih dari, ya udah ini tandanya lebih dari 5. Kemudian kurang dari 5. Berarti di sini ya, kurang dari 5. Kemudian jika ada kalimat yang ada tidak kurang dari 7. Nah, yang namanya tidak kurang kan bisa lebih dari atau mungkin sama, sehingga di sini kalimatnya adalah lebih dari sama dengan 7. Sebaliknya, tidak lebih dari 7 berarti kurang dari atau sama dengan 7. Kemudian jika ada kata minimal 10 atau minimum 10 ya. Minimal 10 artinya dia 10, 11, 12 ya. Nah, dalam kalimat matematika ini artinya lebih dari sama dengan 10. Sebaliknya jika maksimal 10 berarti dia tidak boleh lebih dari 10 ya. Nah, ini 10 ke bawah ya, berarti kurang dari sama dengan 10. Nah, ini perlu dipahami ya kalimat-kalimat ini ya. Nanti di soal cerita mungkin ada kata-kata ini ya. Nah, oke, lanjut kita bahas contohnya saja ya. Nah, ini ada dua contoh soal. Yang pertama, seorang pedagang buah mempunyai tempat yang hanya cukup menyimpan 40 kg buah ya. Jadi tempat ini terbatas. Jeruk dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram. Dan jambu dibeli dengan harga Rp10.000 per kilogram. Pedagang tersebut mempunyai modal Rp450.000 untuk membeli X kilogram jeruk dan Y kilogram jambu. Buatlah model matematika dari uraian tersebut. Nah, di sini kan udah ada ya ketentuan yang mana jadi X, yang mana jadi Y ya. Jadi X-nya adalah banyaknya jeruk ya dalam kilogram, itu banyaknya jambu dalam kilogram. Nah, perlu dipahami di sini kadang-kadang pemisalan yang salah. Oh, X itu jeruk, Y itu jambu, bukan ya. X dan Y ini adalah banyak bendanya ya. Mungkin satuannya kilogram di sini, atau mungkin satuan yang lain ya, nanti menyesuaikan. Bukan bendanya, tapi banyak bendanya. Nah, sekarang coba kita selesaikan ya. Nah, di sini untuk yang nomor 1 ini ya. Yang nomor 1 tersebut kan dia membeli X kilogram jeruk. Nah, kemudian Y kilogram jambu. Nah, di sini karena tempatnya hanya cukup ya, hanya cukup menyimpan 40 kilo.
Artinya dia tidak boleh lebih dari 40 ya. Nah, ini berarti kurang dari sama dengan 40. Nah, jadi banyak jeruk dan banyak jambu di tempatnya tersebut tidak boleh lebih dari 40 atau kurang dari sama dengan 40. Sehingga model matematikanya adalah yaitu X tambah Y, ya, kan banyak jeruk dan banyak jambu ya, berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Oke, demikian ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi harganya. Harga jeruk itu 12.000 per kilo. Nah, jika dia membeli sebanyak X, ya berarti uang yang keluar adalah 12.000 kali X ya. Berarti 12.000 X ditambah. Nah, kemudian harga jambu adalah 10.000 per kilo. Dia membeli sebanyak Y kilo. Nah, berarti di sini 10.000 kali Y ya. Nah, segitu pengeluarannya. 10.000 Y. Nah, di sini kan modalnya cuma 450.000. Nah, dalam hal ini tidak mungkin pedagang tersebut akan berbelanja ya melebihi dari modalnya. Sehingga di sini dananya kurang dari sama dengan 450.000. Jadi batas atasnya ini adalah biaya gini ya, modalnya ini. Ini sebagai batas atas ya, maksimumnya 450.000 dia belanja untuk persediaan jambu dan jeruknya. Nah, dalam hal ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, kita sama-sama bagi 1000, coret 0-nya 3, coret 0-nya 3, coret 0-nya 3. Kemudian sama-sama kita bagi EPB-nya ini, 12 sama 10 itu 2 ya. Berarti di sini jadi 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan ini kita bagi 2 juga, berarti 225. Nah, di sini kan udah habis ya, udah selesai ya persoalannya. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan syarat non negatif yang tadi ya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi inilah pertidaksamaan dari persoalan ini ya, atau model matematikanya. Nah, ini cuma fungsi kendala saja, karena di soal tersebut tidak diminta fungsi tujuan ya. Nah, tujuan ini mungkin mencari keuntungan, di sini kan nggak ada di cerita ini. Nah, kalau mau dibuat rangkumannya jadi begini. Jadi, nah, langsung jadi berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Kemudian 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 225. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi inilah model matematikanya ya dari soal nomor 1 ini. Ya, oke, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Mungkin di sini nggak cukup ya. Kita lanjut aja. Di sini aja kita buat ya. Ya, nomor 2. Oke, di sini seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki. Ini mungkin maksudnya sepatu untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki ya. Dan ini sepatu untuk yang berjenis kelamin wanita ya. Toko tersebut dapat menampung 170 pasang sepatu. Harga beli tiap pasang sepatu laki-laki adalah Rp200.000. Dijual dengan harga Rp240.000. Sedangkan harga beli tiap pasang sepatu wanita adalah Rp150.000 dan dijual dengan harga Rp180.000. Modalnya 30 juta. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan yang jadi X dan Y adalah yang ada harganya ya, atau mungkin ada persediaannya, atau mungkin yang ada keuntungannya. Nah, di sini kan sudah ada yang ada harganya ya. Nah, di sini. Berarti di sini kita misalkan aja nih, misal banyak, ingat banyak benahnya bukan benahnya, banyak sepatu laki-laki. Nah, ini sepatu untuk orang yang bersama laki-laki ya. Ini sama dengan X. Nah, dan banyak sepatu yang wanita ya, untuk yang wanita ini sama dengan Y. Nah, maka jadi di sini fungsi kendala ini kan nanti ada untung ya. Nah, dia beli segini, jual segini. Jadi ada fungsi tujuan nanti ya, mencari keuntungan tujuannya. Nah, makanya di sini model matematika kita pecah jadi 2. Pertama ada fungsi kendala.
fungsi kendala atau fungsi masalah ya, ini yang tadi ya. Oke. Nah, di sini banyak seperti yang bisa ditemukan cuma 170. Nah, sama kayak tadi, dia tidak mungkin melebihi dari ini ya, sehingga di sini kurang dari sama dengan 170. Yaitu banyak sepatu laki-laki dan wanita. Nah, karena banyak sepatu laki-laki adalah X dan banyak sepatu wanita adalah Y, berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 170. Oke ya. Oke, kemudian berikutnya kita tinjau dari segi harganya. Harga sepatu laki-laki nih 200.000. Ya, yang wanita 150.000. Modalnya cuma segini ya. Nah, jadi ini juga tidak mungkin melebihi dari modalnya. Nah, sama kayak yang besar ya. Berarti di sini 200.000 X ditambah 150.000 Y, tidak mungkin lebih dari modalnya, berarti kurang dari sama dengan 30 juta ya. Oke. Nah, ini sama-sama kita bagi 10.000 dah, coret 0,4 ya, coret 0,4 juga sama. Oke, kemudian 20 dan 15, EPB-nya ini 5 ya, sama-sama dibagi 5, dibagi 5 jadi 4, nah sehingga menjadi 4X ditambah ini jadi bagi 5 jadi 3 ya, 3Y kurang dari sama dengan ini bagi 5 jadi 6. Nolnya masih 2 ya, jadi 600. Oke, demikian ya. Nah, kemudian ingat syaratnya berikutnya itu tambahkan syarat non negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi inilah fungsi kendalanya. Nah, berikutnya kita cari fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Nah, di sini kan ada keuntungan ya. Dia belinya 200, jualnya 250, berarti ini keuntungan. Nah, pedagang pasti ingin mencari keuntungan yang sebesar mungkin atau yang maksimum. Nah, di sini berarti memaksimumkan. Nah, memaksimumkan keuntungannya ya. Maksimumkan keuntungan. Yaitu ini kita buat F(X, Y). Ini keuntungannya ya. Nah, di sini keuntungan tiap sepatu laki-laki kan karena dia beli 200 jualnya 250 berarti masih 40.000 ya. Dia beli sebanyak X ya. Ini kita anggap terjual semua ya. Berarti keuntungannya adalah 40.000 X ya. 40.000 X ditambah yang ini beli 150 jualnya 90 berarti masih 30 untungnya, berarti tambah 30.000 Y. Oke. Y. Nah, jadi inilah yang akan dimaksimumkan. Nah, untuk mencari maksimum nanti akan kita bahas bagian yang ketiga, yaitu mencari nilai optimum, baik maksimum atau minimum. Nanti ada dua cara ya. Bisa dengan metode garis lidik atau dengan metode uji titik sudut. Ya, nanti kita akan bahas di video yang ketiga. Oke, demikianlah materi program linear bagian yang kedua, yaitu model matematika dari masalah program linear ya. Nah, sebagai latihan, adik-adik bisa mencoba soal latihan berikut ini ya, untuk lebih memantapkan pemahaman adik-adik. Ya, ini ada 2 soal ya. Nah. Oke, ingat like dan subscribe ya channel ini, sehingga nanti saya bisa menambahkan materi-materi berikutnya ya, terutama bagian yang ketiga ya tentang program linear. Oke, demikian, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.